Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah kiriman dari Imelda. Hai Imel, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Kalau kata Imelda mah begini, semoga apa yang telah aku lakukan, entah sengaja atau tidak, lalu menimbulkan sesuatu yang terjadi kepada diriku, dan itu tidak terjadi kepada kalian dan tidak kalian lakukan juga. Karena apa? Karena Imelda itu secara tidak sengaja atau mungkin sengaja bahkan ya, melakukan sesuatu yang membuat sosok penunggu dari tempat itu marah, lalu menghantui dia dan membuat dia harus kembali ke tempat itu untuk meminta maaf. Penasaran kan apa yang telah dilakukan Imelda sampai sosok itu marah? Terus apa yang terjadi sama dia? Ya udah, daripada penasaran, mending kita nggak usah berlama-lama di intro. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Cerita yang dialami sama Imelda ini terjadi di tahun 2017, dimana pada waktu itu Imelda ini liburan kampus. Tapi dia tidak pulang kampung, melainkan dia memutuskan untuk menghabiskan liburannya mengunjungi wisata-wisata yang ada di Jawa Timur bersama dengan 3 temannya. Iya, mereka berempat itu tidak ada yang pulang kampung melepas rindu dengan orang tua masing-masing, dengan keluarga masing-masing. Malah mereka itu sudah punya planning jauh-jauh hari untuk explore ke tempat-tempat wisata yang lokasinya gak jauh dari kota Surabaya. Sedikit informasi, Imelda dan ketiga temannya ini bukan masyarakat asli Surabaya, melainkan mereka adalah mahasiswi yang mendapatkan beasiswa dan berasal dari kota-kota yang berbeda. Lalu mereka datang ke Surabaya untuk menempuh pendidikannya di sebuah universitas yang tidak bisa aku sebutkan karena Imelda tidak memberikan izin. Lah di tahun itu kan masuklah liburan dari kampus ya kan. Mereka itu udah sepakat untuk mengunjungi beberapa wisata. Salah satunya adalah wisata air terjun. Mereka pengen banget explore wisata yang bertemakan alam, karena mereka adalah anak-anak pecinta alam. Semuanya sudah tertata rapi, mulai dari nanti berangkatnya ke kota ini itu naik transportasi apa, terus di sana mereka nginep di mana, nanti selama di sana itu mereka akan kemana-kemana aja, sampai ke transportasi yang nantinya mereka gunakan tuh apa. Semuanya sudah di-prepare hingga hari H tiba nih. Sebelum berangkat tentunya Imelda menghubungi kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya ini sudah tahu tentang niatnya Imelda yang menghabiskan waktu liburannya untuk berwisata di kota sebelah. Ya hitungannya itu berapa kota ya kalau dari Surabaya? 2 atau 3 kota dari Surabaya. Pasti kalian sudah ternotis ini ada di kota mana. Karena sudah mendapat izin dari orang tuanya, Imelda seneng banget. Begitu pula dengan 3 temennya. Akhirnya ya sudah, mereka start dari Surabaya menggunakan transportasi kereta api untuk menuju ke kota itu. Setelah tiba di sana, mereka janjian dengan seseorang karena mereka akan menyewa sepeda motor, di mana sepeda motor itulah akomodasi perjalanan mereka untuk mengunjungi wisata-wisata yang sudah ada di wishlist mereka. Setelah udah dapat sepeda motornya, mereka langsung menuju ke homestay yang sudah mereka sewa. Dan di hari pertama itu mereka habiskan untuk nongkrong, terus wisata yang deket-deket dulu. Barulah di hari kedua ini mereka gas menuju ke planning utama, yaitu mengunjungi air terjun. Karena Imelda ini berasal dari kota Jakarta, Imelda tuh gak pernah mengunjungi wisata air terjun. Jadi begitu salah satu temannya yang bernama Ade itu menawarkan untuk wisata ke air terjun, otomatis Imel ini excited gitu loh. Dia semangat banget. Jadi pas hari kedua itu ya kelihatan banget kalau yang paling bersemangat itu adalah Imel. Pergilah mereka ke air terjun itu menggunakan transportasi 2 motor. Jadi 1 motor untuk berboncengan 2 orang.
Tiba di sana, mereka langsung parkir dan terlihat banyak sekali pengunjung yang berdatangan pada hari itu. Setelah parkir, mereka membeli tiket masuk, lalu mereka berjalan masuk menuju ke air terjun. Jadi air terjunnya itu tidak bisa dilewati dengan sepeda motor. Sepeda motor harus parkir dulu, nanti ke air terjun itu mereka akan jalan kaki. Sedikit informasi, sebenarnya saat liburan itu berlangsung, Imelda itu sedang menstruasi. Jadi sejak hari pertama Imelda itu sudah menstruasi, dan di hari kedua itu merupakan hari kedua juga Imelda menstruasi. Dan mereka itu udah punya planning kalau nanti bakal main air, foto-foto, dan Imel itu memang sudah planning dia nggak akan renang. Karena kan dia lagi menstruasi, apalagi ini wisata alam ya. Imel juga tahulah tentang seluk-beluk, tentang cerita-cerita mitos soal wisata alam seperti ini. Ketika mereka sedang berjalan menuju ke air terjun, mereka itu berpapasan dengan seorang ibu-ibu yang gayanya agak nyentrik. Kenapa kok bisa dibilang agak nyentrik? Karena ibu-ibu ini tuh menggunakan setelan baju atasan dan bawahan berwarna navy, lalu kainnya bludrut tapi kayak shimmer gitu loh. Padahal itu di pagi hari. Jadi baju beliau kalau kena sinar matahari shining sekali. Terus rambut beliau tuh kayak disasak tapi nggak disanggu. Jadi kayak disasak belakang. Habis itu beliau menggunakan selendang yang dijadikan untuk tempat penutup rambutnya. Dimana awalnya si ibu-ibu ini tuh mengamati satu persatu dari mereka. Mulai dari temannya Imelda yang ada di depan sampai Imelda yang ada di belakang. Ketika mereka sudah berlalu, tiba-tiba ibu-ibu ini memanggil mereka. Otomatis kan mereka berhenti menoleh ke arah ibu-ibu. Mereka bertanya, "Iya Bu, ada apa?" Dimana ibu-ibu ini langsung memegang tangan Imelda sambil berkata, "Kamu hati-hati ya, jangan sampai kamu ke tengah. Karena badan kamu lagi nggak fit gituin." Ya, Imel menyadari dia memang lagi nggak stabil ya, secara emosional juga dia nggak stabil, badannya juga kurang fit, namanya juga lagi menstruasi hari kedua. "Oh iya Bu, terima kasih ya." Yaudah, akhirnya mereka berpisah. Ibu-ibu ini ya melanjutkan perjalanan untuk keluar dari air terjun. Mereka masuklah ke air terjun. Mereka semua sudah bawa baju ganti termasuk Imelda. Setelah ganti baju, ketika temannya Imelda ini langsung renang, sedangkan Imelda tuh main air di pinggiran. Sambil nunggu teman-temannya ya dia asik bersuah foto. Sampai tahu-tahu pas dia lagi asik foto-foto, ada yang ngedorong dia, yang membuat Imelda itu jatuh ke aliran ke aliran air yang ada di situ. Kan di bawahnya Imelda tuh kayak aliran air dari air terjunnya. Si Imelda jatuh di situ. Lah dia kan lagi menstruasi tuh. Tiba-tiba dia menyadari kalau ini tembus nih sampai dalam nih. Akhirnya dia buru-buru berjalan ke arah loker, sebab tasnya kan dititipin ke loker. Habis itu dia langsung menuju ke kamar mandi. Dan ternyata benar aja, kemungkinan nih ya, pembalutnya Imelda itu tembus. Dia buru-buru ganti, cuci celananya. Habis itu dia mutusin tuh nggak main air. Karena ya dia udah pakai baju yang dia pakai untuk datang. Baju gantinya dia cuma bawa satu. Akhirnya dia cuma nunggu temennya di pinggiran doang. Dia udah nggak bisa main air. Akhirnya dia sekolah sosmed ya. Dia buka Facebook sambil agak-agak bete. Terus temen-temennya nyamperin dia. Temen-temennya tanya, "Loh kok kamu udah ganti baju?" Dimana Imelda jawab, "Ya gimana, tadi aku didorong nih sama nggak tahu siapa, aku jatuh, itunya tembus. Jadi mau nggak mau ya aku harus ganti baju." "Oh ya udah deh, nggak apa-apa." Teman-temannya merasa kasihan sama Imelda, nggak enak juga kalau Imelda ditinggal main air sendiri. Akhirnya mereka ganti baju. Soalnya mereka juga udah puas lah main air itu kan. Setelah ganti baju, mereka berempat ini langsung cari makan. Yang lokasinya ada di perjalanan menuju ke air terjun. Itu banyak sekali orang jual makanan. Mereka nongkrong lah dulu di situ sebelum mereka meninggalkan air terjun ini. Sambil ngobrol-ngobrol, selesai nih, keluarlah mereka, ya kan? Ngasih tiket, bayar uang parkir,
Pulang nih mereka ke hotel. Baru aja keluar meninggalkan area air terjun ya, Imelda tuh merasa bahwa badannya aneh. Dia tiba-tiba merasakan demam yang tahu-tahu datang, padahal dia nggak minum es, dia nggak ngapa-ngapain. Apa karena tadi cuma kena air dikit doang, dia udah demam. Awalnya kan Imelda tuh yang bawa motor, akhirnya ganti posisi. Temennya tuh yang awalnya tadi dia goncang terus sekarang goncang tuh sempat khawatir dengan kondisinya Imelda. Tanya tuh temennya, kamu beneran nggak apa-apa Mel? Udah nggak apa-apa, nanti juga sampai homestay aku tinggal minum obat, istirahat, selesai. Perjalanan menuju ke homestay itu mereka berempat merasakan kok lama ya, kok nggak kayak pas waktu mereka datang ya, kok kayak seolah-olah mereka tuh berputar di tempat yang sama, dan itu memakan waktu kurang lebih setengah jam. Habis itu mereka putuskan berhenti, mereka berdoa, barulah tuh mereka bisa pulang ke homestay dengan selamat. Yang tadi berangkat ditempuh 30-35 menit nih ya, pulang itu sampai 1 jam. Jadi sampai di homestay mereka cukup kelelahan. Setelah itu mereka putuskan untuk istirahat aja lah kita di homestay sampai nanti malam, barulah kita explore lagi tuh, nongkrong lagi di alun-alun kota tersebut. Istirahat nih mereka, ya kan? Imelda nggak bisa tidur, Imelda nggak bisa istirahat. Imelda di situ kelihatan kayak gelisah sekali. Imelda sendiri bingung kenapa dia gelisah ya, kenapa dia nggak bisa tidur. Temen-temennya udah pules banget. Akhirnya dia coba telepon ibunya. Ibunya bilang, yaudah kamu buat baca doa aja, kamu buat zikir aja. Siapa tahu nanti hati kamu tenang, kamu bisa tidur. Ya udahlah, ibunya juga kan lagi repot tuh, telepon dimatiin. Dia coba putar murotal Al-Quran tuh di kamar yang dia tempatin. Kan homestay itu ada 4 kamar, jadi masing-masing orang tuh tidur di kamar-kamar yang berbeda-beda. Dia coba nyalakan murotal Al-Quran, habis itu dia rebahan, dan seketika dia terpejam matanya. Dia bisa tidur tuh akhirnya. Tapi ketika Imelda tidur di siang itu, Imelda justru mengalami mimpi yang aneh. Mimpinya itu nggak serem, tapi membuat Imelda bertanya-tanya. Di mimpi itu, Imelda itu berada di tengah hutan. Dia berjalan seorang diri. Terus ketika dia lagi berjalan, mencoba mencari jalan keluar, dari kakinya, dia kan pakai celana pendek tuh di mimpinya dia, terus pakai kaos oblong. Di kakinya tuh merembet jus merah. Imelda di situ sempat ketakutan. Nah, ketika Imelda mencoba untuk menyeka jus merah yang ada di kakinya yang tahu-tahu keluar dari itunya, tiba-tiba dia itu mendengar suara langkah kaki. Pas dia coba cari sumber suaranya, itu ternyata berada di belakang dia. Sehingga dia berbalik badan dong, menoleh ke arah sumber suara itu berasal. Dan di situ Imelda melihat ada sosok nenek-nenek bongkok, di mana beliau berjalan menggunakan tongkat kayu, rambutnya putih panjang, beliau menggunakan baju kain khas nenek-nenek pada zaman dulu. Seweknya itu tidak panjang, hanya di bawah lutut. Terus di punggung beliau itu semacam ada, apa ya bilangnya ya, kayak tulang benjol gitu loh. Mungkin itulah yang membuat beliau jalannya bungkuk. Beliau jalan menuju ke arah Imelda itu dengan ekspresi marah. Tapi Imelda bingung karena Imelda nggak pernah lihat nenek ini. Terus nenek ini tahu-tahu hadir di situ, marah sama dia. Semakin lama posisi nenek ini itu semakin dekat dengan Imelda, dan entah kenapa Imelda itu tidak punya keberanian untuk menjauh dari si nenek ini. Sehingga nenek itu benar-benar ada di depannya Imelda. Di situ Imelda bisa mencium aroma dari nenek ini. Aromanya tuh katanya kayak khas bedak nenek-nenek zaman dulu. Terus kecampur dengan aroma aneh yang sulit sekali dideskripsikan sama Imelda. Antara bau harum sama bau anyir. Terus si nenek-nenek itu ngomong gini ke Imelda dengan suara yang bergetar setengah marah. Dan nenek-nenek itu ngomongnya kayak gini.
kowe lali nggawa apa sing kowe gawa. Itu kalau diartikan itu kamu lupa membawa apa yang kamu bawa. Imelda bingung. Maksudnya gitu kan. Pas ketika Imelda habis tanya maksudnya, si nenek ini tiba-tiba menjambak rambutnya Imelda sampai Imelda itu jatuh, terus ikut kegeret gitu loh. Nenek ini balik jalan, dia putar balik jalan ke arah dia berasal sambil ngegeret rambutnya Imelda. Dari situlah Imelda langsung kebangun, keringetnya udah sejagung-jagung. Imelda di situ ngos-ngosan dan dia merasakan rambutnya sakit. Entah itu efek mimpi yang dia alami, tapi seolah-olah kayak itu terjadi secara real sama dia. Dan ketika dia bangun, itu azan maghrib sudah berkumandang. Dia memutuskan untuk keluar kamar dan dia melihat teman-temannya itu pada nongkrong di ruang tengah nonton televisi. Imelda tanya, loh kalian udah bangun? Dan Imelda juga ngelihat teman-temannya ini udah cantik-cantik. Terus salah satu temennya sebenarnya namanya Puri ya. Puri ini justru tanya begini sama Imelda, lah kamu sendiri udah bangun? Tadi kami coba untuk bangunin kamu, tapi kamu nggak bangun-bangun. Kamu tidur tapi kayak orang pingsan gituin sama Puri. Hah? Masa sih? Iya. Makanya kami nunggu kamu ini. Katanya mau ke alun-alun nongkrong. Nggak mungkin dong kami ninggalin kamu. Aduh maaf ya. Imelda di situ ngerasa nggak enak sama teman-temannya. Akhirnya dia izin mandi, dia bergegas untuk ganti. Sampai dia tuh nggak make up, dia cuma pakai lipstick. Dia salah lipstick pula. Dia pakai lipstick yang nude. Jadi pas jalan-jalan ke alun-alun tuh dia sempet jadi spotlight gitu. Banyak banget orang-orang ngeliat dia. Mungkin pikirannya orang-orang, ini orang lagi sakit, kok diajak jalan-jalan gitu kan. Tapi ya gimana lagi, Imelda salah pakai lipstick, dia nggak bawa lipstick. Akhirnya adalah salah satu temennya yang bernama siapa tadi, Ade itu nyadarin. Akhirnya Ade ngasih pinjam lipstiknya. Udah kamu pakai lipstick aku aja biar nggak kelihatan pucat. Mereka habiskan malam itu untuk nongkrong, makan di alun-alun. Setelah puas nih ya, selesai, mereka balik lagi ke homestay. Di situ Imelda menyadari bahwa ada yang aneh dengan kamarnya. Karena apa? Karena posisi bantalnya Imelda itu sudah berubah. Seolah-olah ada yang merubah. Padahal tadi Imelda inget banget bantalnya tuh ada, seumpama ada di sini nih. Tiba-tiba berubah di sini. Dia nggak mungkin naruh bantalnya di situ karena dia nggak suka posisi tidur yang kakinya gantung. Jadi buat Imelda bingung. Karena Imelda mungkin terlalu lelah, dia tidak memfokuskan hal tersebut. Karena besokannya kan dia akan pulang ke Surabaya. Nantinya bakal berlanjut lagi tuh ke tempat wisata yang ada di kota-kota lainnya. Dia pakai buat istirahat. Habis gitu, alhamdulillah malam itu tidak ada hal yang aneh terjadi sama Imelda. Cuman Imelda merasa bahwa kamar yang ada, Hawa di kamarnya Imelda ini tiba-tiba berubah jadi panas, ongkep, pada AC nyala. Kan kamar-kamar di situ full AC ya. Cuman ya udahlah Imelda tidak mau mempermasalahkan hal kecil menjadi besar, sehingga dia istirahat. Keesokan paginya mereka berempat kembali dulu pulang ke Surabaya. Nantinya akan berlanjut ke kota lain karena keretanya itu nggak bisa dipesan dari kota itu, harus balik dulu ke Surabaya. Jadi ya udahlah, mereka balik dulu ke Surabaya. Barulah besokannya mereka lanjut lagi tuh mengeksplor wisata alam di kota lainnya. Pulang tuh nggak ada apa-apa di kereta, nyaman-nyaman aja. Sampai di tengah perjalanan, Imelda tuh menyadari bahwa dia tuh seperti diawasi oleh seseorang. Entah itu hanya firasatnya aja atau dia yang halu, atau memang benar-benar dia lagi diawasin. Sebab pas waktu dia coba melihat ke arah yang dia rasa aneh, tidak ada kok yang ngawasin dia. Semua orang pada sibuk dengan aktivitas masing-masing. Lalu Imelda izin ke kamar mandi untuk cuci muka. Barangkali dia masih belek kan, atau dia ngantuk lah, dia pengen fresh aja, dia ke kamar mandi yang ada di gerbong kereta itu. Pergilah dia ke sana, ke kamar mandi seorang diri.
Habis itu dia buang air kecil dulu, lalu dia ganti pembalutnya dengan yang baru. Habis itu dia cuci muka. Lah, di wastafel kamar mandi kereta itu ada kaca. Pas dia habis cuci muka, bilas wajahnya dengan air, kan matanya ini kan masih kena air tuh yang dia ngebilas wajah tadi. Dia tuh ngeliat ke arah kaca, kayak seolah-olah ada yang berdiri di belakang dia, di belakang sebelah kanan, dan yang dia lihat adalah sosok nenek-nenek yang ada di mimpi dia. Habis itu dia buru-buru sekak matanya. Ternyata nggak ada siapa-siapa selain dia di kamar mandi itu. Akhirnya dia buru-buru lah keluar dari kamar mandi gerbong kereta untuk kembali ke kursinya. Karena Imelda sedikit ketakutan, gerak-geriknya kan aneh. Teman-temannya pada tanya, kenapa Mel? Oh enggak apa-apa kok. Mungkin aku kayak kecapean aja. Teman-temannya menyadari karena kan Imelda lagi menstruasi. Terus orang kalau lagi mens itu kan moodnya naik turun, badannya cepat lelah. Jadi ya buat teman-temannya itu bukan sesuatu hal yang aneh. Sampai mereka tibalah di kota Surabaya. Habis gitu mereka menuju ke kos-kosan karena kan mereka tinggal di kos yang sama cuma beda kamar. Si Imelda itu ada di lantai 2, satu lantai dengan kamarnya Puri. Sedangkan Ade sama Eli itu ada di lantai 1. Dia naik ke lantai 2 tuh bareng Puri. Puri itu menyadari kalau katanya Puri ini ya, Imel tuh kayak orang yang gelisah, mikir. Tapi ya bagi Imel, dia nggak mikir apa-apa. Cuman kalau gelisah memang iya. Lah untuk cerita ke teman-temannya, Imel tuh masih belum punya kekuatan, masih belum punya keberanian. Ditambah dia lagi capek banget. Imel di situ hanya bilang ke Puri, udah nggak apa-apa kok Pur. Akhirnya udah mereka berpisah. Imel masuklah ke dalam kamarnya. Di situ Imel memberi kabar ke orang tuanya kalau dia udah pulang nih ke kosan. Dia sempat teleponan dulu sama ibu bapaknya siang itu sebelum akhirnya dia minta izin buat istirahat. Siang itu saking lelahnya, Imel tuh sampai nggak makan siang karena dia ngerasa makan di kereta udah bikin dia kenyang, ketambahan badannya capek. Jadi dia memilih untuk udahlah aku istirahat aja. Tidurlah dia siang itu. Lagi dan lagi dia memimpikan hal yang sama. Dia didatangi seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu mengucapkan ucapan yang sama. Terus berakhir dengan dia digeret rambutnya. Dia terbangun, dan itu selalu dia terbangun di jam-jam mendekati maghrib, waktu-waktu syuruk, ya kan. Dia bergegas untuk ganti baju dan ternyata dia tembus gitu kan. Wah kok deres banget ya. Imel tuh sempat nyeletuk gitu. Akhirnya dia mandi dulu, ganti dulu. Baru setelah itu dia beresin lah kamarnya. Ketika Imel lagi ganti kasurnya dengan spray yang baru, tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya dari depan. Dan itu sudah selesai waktu maghrib. Imel tanya siapa, kok nggak ada jawaban ya, kok diem baik digituin sama Imel. Imel memberanikan diri untuk buka pintu. Awalnya dia ragu. Pas dia buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa di depan pintu. Dia sedikit keluar dari pintu kamar dan dia dikagetkan dengan sosok nenek-nenek yang berdiri di sudut lorong sebelah kanan. Nah, kamarnya Imel itu ada di sudut lorong sebelah kiri. Imel kan keluar dari pintu, lalu dia celinguk-celinguk nih, sampai matanya itu mengarah ke lorong sebelah kanan yang ke arah kamarnya Puri. Di situ dia melihat sosok nenek-nenek bongkok yang dia temui di dalam mimpinya. Nenek-nenek itu berdiri di situ dengan ekspresi marah. Seketika lampu lorong satu persatu padam. Imel tidak bisa melihat sosok nenek-nenek itu lagi. Dan ketika Imel berusaha untuk celinguk, sosok nenek-nenek itu tiba-tiba muncul pas di hadapan dia, membuat dia terjatuh ke belakang. Plak. Nah, kepala belakangnya itu
menghantam ke arah lantai kamarnya. Dan Email tidak sadarkan diri. Email bangun-bangun itu sudah di klinik terdekat dari kosnya. Udah dikelilingi sama teman-teman kosnya, sama ibu kos juga, sama penjaga kos. Email ditanya, kamu kenapa? Kok tiba-tiba pingsan di depan pintu? Telentang pula, kenapa? Enggak apa-apa. Email masih belum punya keberanian buat cerita. Sampai Email diminta untuk rongsen. Takutnya ada benturan atau gimana di kepala belakangnya. Rongsen dia diantar sama ibu kos. Dan dia belum menghubungi orang tuanya karena ya takut orang tuanya khawatir. Apalagi kan mereka berjauhan. Pergilah ke rumah sakit dan ternyata rongsennya baru ada besok pagi. Karena itu udah tutup. Ya udah, akhirnya Email minta untuk saya pulang ke kosan aja, Bu. Ya udah, kamu pulang ke kosan, besok aja kita rongsen. Karena kondisinya Email tidak tidak menjamin ya kalau besoknya mereka pergi ke kota yang mau mereka kunjungi lagi. Untungnya tiket kereta itu bisa di reschedule. Di situ Puri sama Ade langsung datang ke stasiun untuk reschedule tiket kereta. Alhamdulillah bisa. Dan itu di reschedule 2 hari. Terhitung di hari berikutnya. Misalnya nih, hari ini Email tadi di klinik. Besok lusa baru mereka berangkat. Itu untungnya bisa di ACC sama pihak KAI. Dan Email di situ gak enak sebenarnya sama teman-temannya, tapi teman-temannya berusaha meyakinkan Email bahwa gak apa-apa kok, kesehatan kamu lebih penting. Sampai Email itu bilang begini ke teman-temannya, kalau kalian mau berangkat dulu gak apa-apa, berangkat aja tanpa aku. Teman-temannya gak mau, karena kalau gak ada Email ya gak enak, jumlahnya jadi ganjil ya kan. Email benar-benar bersyukur banget dia dikelilingi sama teman-teman yang baik. Sehingga Email habiskan malam itu beristirahat di kamar kosannya. Dia minta ditemenin sama Puri, ya udah Puri tidurlah di dalam kosannya. Kalau kata Puri ya, Puri itu terbangun tengah malam gara-gara di atas plafon kamarnya Email itu kayak berisik banget. Puri sampai nggak bisa tidur. Seperti suara langkah kaki, suara orang kayak lagi berangkang gitu di atas plafon. Tapi kalau Puri cerna nih ya, gimana ceritanya ada orang jalan-jalan di atas plafon? Orang jarak plafon sama genteng aja deket. Di situ Puri sempat ketakutan tuh. Kalaupun tikus, kenapa suaranya kayak gitu, gede menggelegar katanya. Akhirnya Puri diam-diam balik ke kamar kosannya, meninggalkan Email seorang diri. Lah, pintu kamarnya Email kalau menurut kesaksiannya Puri itu sudah Puri tutup. Memang nggak bisa dikunci karena kan kuncinya ada di dalam. Tapi udah Puri tutup. Cuman pas Email bangun ya, pintunya tuh terbuka. Lah, Email sendiri terbangun itu gara-gara ada yang menarik kakinya sampai dia tuh terjatuh dari atas kasur. Dia bangun, dia kaget, Puri udah nggak ada, pintu kamar terbuka. Terus siapa yang narik kakinya? Masa Puri? Tapi Puri di situ bersumpah demi apapun bahwa bukan dia. Dia aja takut tidur di kamarnya Email sampai diam-diam balik ke kamarnya dia. Gak bisa tidur, suara ini itu sudah dijelasin semua ke Email sama Puri. Email di situ merasa bahwa ternyata bukan hanya aku aja, teman aku juga menyadari bahwa ada yang aneh dengan kamar ini sejak kepulangan dia wisata di kota itu. Karena di pagi itu Email harus ke rumah sakit untuk rongsen, ibu kos sudah jemput. Diantarlah Email ini sama ibu kos ke rumah sakit untuk rongsen. Sambil nunggu hasil rongsen, Email itu sempet cerita sama ibu kos begini tentang mimpinya. Bu, iya kenapa Mel? Bu, saya itu 2 kali mengalami mimpi aneh, Bu. Mimpinya itu begini. Loh, kok bisa? Iya, saya juga bingung, Bu. Terus arti dari ucapan nenek itu apa ya? Barulah di situ Email tuh tahu, kan Email nggak paham banget bahasa Jawa. Ya artinya tuh
Kamu lupa membawa apa yang kamu bawa, Mel. Memangnya kamu habis dari mana? Kamu bawa apa? Bawa sampah? Apa sampahnya lupa kamu bawa balik? Hah? Sampah, Bu? Bawa apa ya? Kayaknya ceritain lah sama email, ya kan? Tentang wisata dia bersama 3 temennya ke kota ini. Semuanya dijelasin secara detail sama email. Sampai ibu kos tuh bilang begini, Mel, jangan-jangan pembalutmu, Mel. Pembalut saya, kenapa, Bu? Ya pembalut kamu mungkin lupa kamu cuci, Mel. Atau enggak kamu buang pada tempat sampah. Masa sih, Bu? Tapi seingat saya sudah saya cuci. Ibu kos bilang begini, paling nyucinya belum bersih, Mel. Kalau udah bersih kan nggak mungkin. Nenek-nenek itu bilang begitu. Terus kamu nggak sampah apa lagi kalau bukan sampah pembalutmu? Digituin sama ibu kos. Iya ya, Bu, ya. Terus itu kamu buang kemana? Saya buang di tempat sampah kamar mandi itu, Bu. Nggak kamu bungkus ya? Enggak, Bu, karena nggak ada kantong kresek. Jangan-jangan nenek-nenek itu penunggu Mel di situ. Masa, Bu? Ya kali ya, akhirnya namanya email kan disebut tuh, obrolan mereka terhenti. Email langsung masuklah ke ruangan dokter, ya kan. Dokter memberitahu bahwa tidak ada luka benturan atau penggumpalan darah di kepala belakangnya email. Artinya aman, email nggak kenapa-kenapa. Oh ya, alhamdulillah lah, ibu kos bersyukur di situ. Dan obrolan mereka nggak berlanjut soal hal tersebut, tapi email kepikiran. Tiba di kos, email kan udah diresepkan obat tuh sama dokter. Dia pakailah buat istirahat, biar nanti di hari mereka mau wisata lagi tuh badannya email udah fit. Dan email cek juga menstruasinya sudah mulai dikit-dikit tuh, nggak sederas kemarin sampai nembus kan. Ya udah, dia pakai istirahat, dia scroll YouTube sampai dia itu keluar satu video dari seorang YouTuber yang bercerita tentang air terjun. Jadi YouTube ini tuh membahas tentang hal-hal horor, mistis, supranatural dan lain sebagainya. Dimana kalau orang yang lagi menstruasi itu sebenarnya tidak boleh masuk ke area-area seperti air terjun, hutan. Sebab aroma tubuhnya itu akan berbeda dari aroma tubuh sebelum dia mens atau saat dia nggak lagi mens. Dan aroma tubuh orang yang lagi menstruasi itu dapat memicu sosok-sosok yang ada di sekitarnya untuk mendekat. Dan bisa saja merebut ahli tubuhnya. Jadi kayak tubuhnya ini bakal dikendalikan. Itu katanya, ya kan. Dan buat orang-orang yang lagi menstruasi tapi tetap ingin mengunjungi wisata-wisata yang berbau alam seperti ini, hutan, gunung, air terjun, laut dan lain sebagainya, mereka wajib membawa balik pembalut mereka dan tidak ditinggal di tempat itu. Minimal dibuang ke sampah yang lokasinya ada di luar area wisata itu. Biar apa? Biar sosok penunggu yang ada di situ tidak marah. Karena hal-hal seperti ini itu sifatnya sensitif dan bisa memicu sosok-sosok yang bukan asli situ datang dan mengganggu sosok asli penunggu situ. Paham kan kalian maksudku? Email di situ langsung kepikiran dia. Waduh, aku nggak bawa lagi itu, digituin sama email. Akhirnya dari situ email memberanikan diri untuk cerita ke teman-temannya. Teman-temannya di situ khawatir. Waduh, gimana Mel ini, Mel? Terus kayak mana, Mel, kalau sosok itu tetap menghantui kamu, marah sama kamu? Terus Puri bilang begini, berarti gangguan di kamar kamu ya dari sosok itu, Mel. Sosok itu ikut sama kamu. Email di situ bingung. Email minta solusi sama teman-temannya. Ini gimana nih enaknya, aku bingung nih. Akhirnya adik temennya Email tuh bilang begini, gimana kalau kita minta tolong pacarku buat anterin tuh ke sana? Nggak apa-apa, kita ambil balik aja barang yang kamu tinggalin, yaitu pembalutnya si Email ini. Oh gitu ya?
Oh ya udah nggak apa-apa, tapi kalau udah hilang gimana? Wah, gimana ya? Ya udahlah nanti lah, urusan nanti lah gitu. Ya udah kapan nih berangkat? Besok aja kata si Puri. Biar masalahnya cepat selesai. Oh ya udah, deal lah, mereka besok kembali ke air terjun itu dengan diantar pacarnya Ade naik mobil. Berangkat mereka pagi-pagi jam 5 tuh mereka udah ninggalin kos, naik mobil berjalan ke sana. Dan perjalanan lumayan lama ya. Begitu tiba di sana itu sudah mau siang. Si Imel di situ kelihatan kayak orang bingung gitu, kayak orang gelisah, kayak orang apa ya, kayak orang panik gitu loh. Sama teman-temannya coba ditenangin. Mungkin gelagatnya Imel yang panik itu membuat salah satu orang yang jualan di situ merasa aneh gitu. Akhirnya Imel dipanggil. Imel ditanya sama seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini punya stand kopi di situ. Kenapa, Nduk? Kok kamu kayaknya kelihatan gelisah? Saya lihat dari tadi. Imel ceritakanlah semuanya ke bapak-bapak ini. Sampai bapak-bapak ini bilang begini. Untung kamu balik ke sini. Kalau kamu nggak balik ke sini, sukmomu bisa hilang. Digituin sama bapak itu. Lain kali, kalau sudah tahu menstruasi, jangan pernah datang lagi kalau kamu tidak bisa menjaga diri dengan baik. Apalagi sampah-sampah seperti itu, kalau bisa dibawa keluar. Ini kamu masih ditegur. Dulu pernah ada yang sukmonya itu sudah hilang, sampai dia itu akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ya dia sama seperti kamu. Oh gitu ya Pak, terus saya harus gimana? Bapak-bapak ini bilang begini, kamu tunggu sini bentar ya, bentar saja. Terus bapak ini pergi naik motor, datang lagi, bawa bunga yang ditaruh beseknya tape, bungkusnya tape, tahu kan? Taruh situ, terus banyak banget tuh aneka bunga-bungaan yang atasnya udah dikasih dupa, telur. Terus bapak ini bawa secangkir kopi hitam, dimana mereka berlima termasuk pacarnya Ade itu diminta untuk mengekor, mengikuti bapak ini. Bapak ini berjalan menuju ke arah sebelah kanan. Kalau kita mau menuju ke arah air terjun, di situ ada pohon besar sekali. Dan bapak ini duduk bersila di depan situ. Bunganya semuanya ditaruh di bawah pohon. Terus bapak ini meminta mereka berlima untuk duduk di belakang beliau dengan posisi yang sama. Beliau mulai tuh seperti bersembayang di bawah pohon ini. Dan beliau itu seperti komat kamit. Lalu beliau berucap meminta maaf atas anak-anak ini, termasuk anak yang bernama Imelda, untuk tidak lagi diganggu, tidak lagi diikutin. Dan di situ Imelda diminta untuk minta maaf secara langsung atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan sama dia yang membuat sosok itu marah. Imelda diminta untuk berminta maaf dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kembali. Setelah itu Imelda langsung diantar ke kamar mandian tempat dia ganti. Ajaibnya, pembalutnya Imelda itu masih ada di situ. Imelda langsung dikasih kantong kresek sama si bapak itu. Imelda masukkan, Imelda tali, Imelda bawa keluar dari situ. Dan bapak itu bilang begini, nanti setelah kamu buang ini, di depan sana tuh ada aliran sungai yang airnya itu juga dari aliran sini. Kamu bilas kakimu, kamu bilas tanganmu, bilas wajahmu, sambil kamu meminta maaf dan minta pelindungan sama Tuhanmu agar kamu tidak lagi diganggu. Dan jangan pernah mengulangi lagi. Ini juga teguran buat yang lain. Kalau lagi menstruasi, kalau bisa jangan datang dulu ke tempat-tempat seperti ini. Tapi kalau mau datang monggo, cuman harus bisa jaga kebersihan. Pembalutnya jangan lupa dibawa keluar lagi dari area sini. Karena ya barang seperti itu bisa memicu sosok-sosok lain berdatangan, lalu membuat sosok asli penunggu di situ merasa risih, akhirnya marah. Dan Mbak Bungkuk yang kamu temui di mimpimu adalah salah satu penunggu asli dari tempat ini. Merinding di situ mereka berlima.
Ya udah, mereka berlima menuruti apa yang telah diberitahu bapak ini. Imelda dan yang lain pada basuh kaki, basuh tangan, basuh wajah. Setelah itu mereka berdoa sebentar, barulah mereka naik ke mobil, keluar dari area situ, cari tempat makan, lalu mereka ngobrol-ngobrol. Dan Imelda menyadari badannya setelah dia selesai dari situ, badannya tuh jadi enteng, nggak seberat tadi. Dan Imelda berharap bahwa ini adalah sebuah clue kalau semuanya sudah selesai. Dan Imelda juga berharap sosok itu tidak lagi mengganggu dia. Setelah makan, mereka langsung balik ke kosan. Dan malamnya Imelda menstruasinya sudah selesai, sehingga besokannya mereka bisa wisata ke kota selanjutnya dengan aman, tenang, dan nyaman. Ya, mereka tetap explore. Dari kejadian Imelda itu mereka akhirnya lebih berhati-hati dan bisa membawa diri dengan baik, agar apa yang terjadi sama Imelda itu tidak lagi terjadi kepada teman-temannya. Untungnya cerita ini happy ending ya. Sekalipun agak deg-degan juga, bayangin kita diikuti sama sosok seperti itu di kehidupan kita setelah kita mengunjungi sebuah wisata, lokasi wisata. Wis pegel, ketambahan dak dikduk pikiran, kan nggak nyaman ya. Wow, ceritanya Imelda ini bagus banget. Dari ceritanya Imelda kita juga bisa belajar bahwa oh, ternyata ketika kita lagi menstruasi itu kita tidak bisa datang ke tempat-tempat wisata secara sembarangan. Soalnya ya itu tadi loh, aroma tubuh kita itu katanya berbeda, bisa memicu sosok-sosok tak kasat mata untuk mendekat. Lalu bisa juga mengganggu sosok asli penunggu di situ. Ya itu selebihnya wallahu alam. Tapi mungkin Imelda next time jangan sampai lupa ya, kalau lagi menstruasi berkunjung ke tempat-tempat yang seperti itu, jangan lupa untuk membawa balik pulang pembalutnya. Begitu pula dengan kalian ya kan, kita dapat informasi baru, kita dapat pelajaran baru. Ini kira-kira kalian ada nggak sih yang mengalami seperti yang dialami sama Imelda? Boleh juga cerita di kolom komentar. Dan menurut kalian cerita Imelda ini gimana? Sebenarnya kesalahan Imelda sendiri itu tidak disengaja sama Imelda, bukan Imelda sengaja melakukan itu lalu menantang sosok di sana, tidak. Imelda sendiri tidak sengaja sampai akhirnya dia mengalami kejadian demi kejadian di luar nalar saat dia masih berada di kota itu maupun dia pulang ke Surabaya. Ya kan? Coba aja deh kalian tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk Imelda, terima kasih banyak ya atas izin yang telah diberikan. Cerita kamu keren banget. Dan tentunya ada pelajaran positif yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama-sama. Oke, segitu dulu cerita untuk hari ini. Buat kalian yang belum subscribe, belum support aku, klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan buat kalian biar gak ketinggalan saat aku upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, lalu komen sebanyak-banyaknya, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah penyemangat buat aku untuk terus menemani hari-hari kalian dengan video cerita-cerita dari narasumber yang tentunya ada pelajaran yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Lalu jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton video aku dan tahu kalau aku bikin video di channel YouTube Black Diary. Yaudah, aku Desi pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.